Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda sekalian, kita bertemu lagi di mata pelajaran fikih kelas 10 bab 1 pada semester ke-1. Bahasan kita adalah syariah dan ibadah dalam Islam, dan kita fokus kepada pengertian syariat Islam, prinsip-prinsip syariat Islam, dan tujuan syariat Islam. Coba Ananda perhatikan, syariat adalah hukum-hukum dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan bagi hambanya untuk diikuti. Nah, keberadaan syariat Islam ini, Ananda sekalian, untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk agar taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketaatan dan ketundukan tersebut tentu saja diwujudkan dalam bentuk ibadah yang telah diatur dalam syariat Islam. Kita ambil satu contoh ya, Ananda sekalian. Akidah itu yakin bahwa yang paling utama sebagai muslim yang harus diikuti dan dipatuhi adalah melaksanakan sholat. Yakin kalau melaksanakan sholat akan terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, keyakinan ini diwujudkan dalam bentuk ibadah, yakni melaksanakan sholat, di mana kalau tidak melaksanakan sholat sudah menjadi kepastian hukumnya yang akan Allah berikan, bahwa bagi orang yang tidak melaksanakan sholat akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itu Ananda sekalian, syariat Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, tentu saja dalam bentuk muamalah, entah itu antara guru dan murid di sekolah, atau antara pimpinan dan bawahan di sebuah perusahaan, atau interaksi antara pegawai dengan penjual, dan lain sebagainya. Dan yang satu lagi, bahwa syariat Islam juga mengatur hubungan manusia dengan alam semesta, tentu saja untuk mewujudkan lingkungan alam yang bersahabat dan juga lestari. Selanjutnya, Ananda sekalian, ada 3 prinsip dasar syariat Islam. Yang pertama adalah tidak memberatkan. Hal ini berarti bahwa syariat Islam itu tidak membebani manusia dengan kewajiban di luar kemampuannya. Misalnya terkena sama rukhsah, sholat bisa dijama, sholat jama atau sholat qashar, atau puasa wajib bisa dilakukan di lain waktu. Prinsip syariat Islam yang kedua, Ananda sekalian, adalah menyedikitkan beban. Ini bisa kita artikan Islam itu adalah agama yang mudah. Contohnya, tidak diwajibkan bersiwak sebelum setiap wudu atau sholat, karena jika hal itu diwajibkan akan memberatkan umat Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, Ananda sekalian, adalah berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Ini terjadi pada awal Islam, di mana kehidupan sebelumnya yang mungkin sudah mendarah daging ya, sehingga jika secara langsung diharamkan pastinya akan mendatangkan pemberontakan yang cukup solid. Pada awalnya ini diambil berdiam diri dalam hal waris, Ananda sekalian, tetapi pada akhirnya waris jahiliyah ini bisa dirubah menjadi waris Islam. Kemudian yang kedua adalah tentang khamar. Pada awalnya khamar ini disamakan dengan dosa yang lebih besar, tetapi pada akhirnya bisa mengharamkan khamar dan juga judi. Yang terakhir, Ananda sekalian, ada 5 tujuan syariat Islam. Yang pertama adalah memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, kemudian yang ketiga memelihara akal, keempat memelihara keturunan, dan kemudian yang kelima adalah memelihara harta. Demikian Ananda sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, materi syariat dalam Islam telah selesai kita bahas. Kita ketemu lagi di materi ibadah dalam Islam di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.